I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valil Indastianingrum, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C, NPM 2021010210, Fakultas Syariah, dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradipta, MHI, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Prinsip dalam hukum Islam, kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar, landasan, atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam antara lain, yang pertama yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya, yang pertama yaitu orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui tidak boleh berpuasa. Yang kedua, contohnya yaitu orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia bisa melakukannya dengan duduk. Yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi, syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mu'alaf terhadap kewajiban agama yang diambannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga yaitu bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab, mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Kemudian yang keempat, yaitu memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam menetapkan hukum selalu didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu yang pertama, hukum diterapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Kemudian yang ketiga yaitu hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Baiklah, yang selanjutnya itu kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyati dalam kitab Asy-Syabiah wa An-Nazakhir bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu pertama yaitu kaidah asasiyah. Segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudian, kemudaratan itu harus dihilangkan. Lalu, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Selanjutnya yaitu kesukaran itu mendapatkan kemudahan. Kaidah ghairu asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam.
karena para fuqaha sepakat akan kehujanan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Asasiyah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asy-Syusti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majlu' Akmali Ad-Diyah yang telah ditulis oleh Mustafa Ahmad Az-Zahraq. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan yang diterapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fiqh. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid al-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep masalah tujuan hukum Islam. Yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara kehormatan, dan yang terakhir yaitu memelihara harta kekayaan. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 心のけたように恋してても切ないフレーバー